Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali kita bisa merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Sehingga di kesempatan kali ini kita bisa kembali bersama-sama, kita belajar, bersama-sama kita beribadah, dan bersama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis kita, majelis ilmu, yang mana di dalam majelis ini kita mempelajari tentang ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita tentunya, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Yang mana ilmu bahasa Arab ini menjadi ilmu, termasuk ilmu yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya, sementara Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaga kitab suci tersebut, maka di sanalah kemudian ilmu bahasa Arab ini juga menjadi ilmu yang terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat kelak. Maka untuk itu, tatkala kita belajar tentang ilmu bahasa Arab ini adalah menjadi hal yang sangat mulia bagi kita tentunya, tatkala kita kemudian mengambil kemuliaan ilmu ini sebagaimana Allah telah memuliakannya menjadi bahasa yang abadi sampai hari kiamat kelak. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha karya Dr. Fi Abdurrahman, terbitan dari Jami'ah Islamiyah Madinah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-20, Ad-Darsul Ishrun, pelajaran yang ke-20. Yang kemana pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca pengantar dialognya di awal pelajaran, yang mana di sana dijelaskan kepada kita tentang bagaimana kita menggunakan penyebutan bilangan, bilangan dari 3 sampai 10 untuk benda-benda yang mu'annas atau benda-benda perempuan. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita lanjutkan lagi pada halaman berikutnya, yaitu halaman 110. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 110. Dan kita akan masuk kepada tamarin, yaitu latihan-latihan. Ya, latihan-latihan pada pelajaran yang ke-20 ini, sebagaimana seperti pada pelajaran sebelumnya kita akan mulai latihan-latihan dari latihan yang pertama. Silakan dibuka halaman 110 untuk latihan yang pertama. Di sana perintahnya adalah iqra waktu, bacalah dan tulislah. Nah, kita baca bersama-sama dari itu bilangannya, penyebutan bilangan 3 sampai 10-nya. Saya bacakan dan silakan diikuti dan kemudian nanti ditulis. Nah, baik, saya bacakan Salasu talibatin. Salasu talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Sittu talibatin. Sab'u talibatin. Thamani talibatin. Tis'u talibatin. Ashru talibatin. Nah, baik. Nah, sekarang coba kita perhatikan dalam penyusunan penyebutan bilangan benda dari 3 sampai 10 ini. Ini sekarang kita bendanya tolibat. Tolibat itu bentuk jamak dari tolibah, yaitu para siswi, para siswi. Nah, siswi kita tahu pria perempuan Nah, coba bandingkan sekarang dengan halaman 106. Di halaman 106 di sana kemarin kita salah satu tulabin. Nah, jadi halaman 110 dengan halaman 106 ini coba kita bandingkan Di sana kalau kita melihat di halaman 106 kita akan mendapatkan salah satu tulabin, 3 siswa. Kalau di halaman 110 salah satu tulabin. Demikian juga seterusnya arba'atu salasu talibatin. Nah,
Nah, demikian selanjutnya juga arba'atu tullabin wa arba'u talibatin. Nah, kalau kita perhatikan di situ semuanya ya, maka kita mendapatkan pola bahwasanya ya untuk benda yang laki-laki ya, tulab itu jamak dari tolib, dari siswa laki-laki ya. Maka di sana bilangannya dengan ada perempuannya yaitu tak marbutoh, disilangkan gitu ya. Jadi kalau bendanya perempuan bilangannya laki-laki. Kalau apa namanya? Bendanya laki-laki bilangannya perempuan. Nah, ini untuk penyebutan dari bilangan 3 sampai dengan 10. Nah, sehingga nanti tinggal dilihat saja kalau bendanya laki-laki ya maka di sana apa namanya? Penulisan bilangannya atau penyebutan bilangannya itu dengan perempuan. Sehingga di sana kita dapatkan salah satu ada tak marbutohnya ya, salah satu tulabin. Adapun kalau bendanya perempuan tolibatin menjadi salah satu tolibatin. Nah, itu bisa diperhatikan perbedaannya dari halaman 106 dengan halaman 110 ya. Baik, nah sekarang silakan ditulis dulu ya supaya bisa memahami dari latihan yang pertama ini. Baik, kita lanjutkan kepada latihan yang kedua. Nah, di latihan yang kedua sama ya, ikro waktub ya, bacalah dan tulislah. Nah, kita baca bersama-sama, kemudian nanti setelah selesai silakan ditulis. Nah, saya bacakan dan silakan diikuti. Nah, yang pertama, fi baitina salasu ghurafin. Nah, fi baitina salasu ghurafin. Nah, artinya ya di rumah kita ada 3 kamar. Ya. Nah, di sini coba perhatikan di situ ada kata hurofin ya, kata hurofin. Hurofin itu bentuk jamak ya, bentuk jamak dari kata hurfah. Nah, sehingga kalau kita lihat bentuk apa namanya bentuk jamaknya sini hurofin seakan-akan dia bukan perempuan ya, dia adalah seperti laki-laki karena tidak ada tak marbutohnya. Tetapi kalau kita lihat bentuk tunggalnya, dia adalah hurfatun, ada tak marbutoh di belakangnya. Nah, sehingga yang jadi acuan adalah bentuk tunggalnya, bukan bentuk jamaknya ya, bentuk tunggalnya. Kalau bentuk tunggalnya dia perempuan, maka ketika nanti dia dalam bentuk jamak, ya tetap statusnya perempuan. Sehingga hurfatun itu satu ya, untuk satu. Kalau banyak menjadi hurufin ya, hurufinnya tetap perempuan karena hurfatunnya itu perempuan. Sehingga kalau hurufinnya ini perempuan ya maka bilangannya laki-laki ya, salasu, bukan salah satu tapi salasu hurufin. Nah, baik. Nah, jadi fi baitina salasu hurufin. Di rumah kita ada 3 kamar. Type yang kedua. Nah, fil jami'ati asyru hafilatin. Ya, fil jami'ati asyru hafilatin. Ya, di kampus ada 10 bis ya. Di kampus ada 10 bis. Nah, di sini lihat hafilat, ini jamak dari hafilatun ya, hafilatun. Nah, sehingga kalau hafilatun perempuan bilangannya laki-laki asyru hafilatin ketika dia dalam bentuk jamak. Nah, baik. Selanjutnya nomor 3. Fi hadhil madrasati thamani mudarrisatin. Fi hadhil madrasati thamani mudarrisatin. Ya, artinya di sekolah ini ada 8 bu guru ya, 8 bu guru. Ya. Jadi pengajar perempuan, mudarisat pengajar perempuan. Nah, jadi mudarrisatin itu jamak dari mudarrisatun. Nah, mudarrisatun itu kalau satu maka dia kelihatan tak ada tak marbutohnya, jadi perempuan. Nah, sehingga bilangannya menjadi laki-laki sama nih. Tapi lanjut yang nomor 4. Nomor 4. Abbasun lahu sab'u banatin. Ya. Abbasun lahu sab'u banatin. Ya, artinya Abbas ya, Abbas
dia memiliki, lahu ya, dia memiliki sab'u, 7 banatin putri ya. Jadi Abbas memiliki 7 putri. Nah, kemudian yang kelima, fi baitina tis'u dajajatin. Fi baitina tis'u dajajatin. Nah, baik. Di rumah kita ya, artinya di rumah kita ada 9 ya, 9 ayam ya, 9 ayam. Nah, di rumah kita ada 9 ayam. Lanjut yang nomor 6 ya, dajajat itu bentuk jamak dari dajajatun ya, dajajatun. Nah, yang keenam, fil jami'ati ya, fil jami'ati khamsu kulliyatin. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Ya. Di kampus ya, di kampus ada 5 program studi ya, ada 5 program studi. Ya. Di kampus ada 5 program studi. Kuliah itu ya kalau dalam bahasa kita lebih banyak ke program studi ya. Jadi misalkan ada kuliah ya, seperti kuliah handasa, jadi kuliah program studi arsitek, nah gitu, seperti itu. Nah, baik. Yang ketujuh, fil mustasfa ya, fil mustasfa asru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Fil mustasfa asyru tabibatin wa arba'u mumarridatin. Ya. Artinya di rumah sakit ya, itu ada 10 tabibatin. Tabibatin itu artinya jamak dari tabibah ya. Tabibah adalah dokter perempuan ya. Jadi di sini ada 10 dokter perempuan, wa arba'u dan 4 mumarridatin. Ya, mumarridot itu jamak dari mumarridotun. Nah, mumarridotun itu perawat ya. Jadi ada 4 perawat. Nah, baik, yang ke-8 ya. Khalidun lahu salasu abna'in afan. Khalidun lahu salasatu ya. Khalidun lahu salasatu abna'in wa arba'u banatin. Nah, Khalid ya, lahu dia memiliki salah satu abna'in, 3 putra. 3 putra wa arba'u banatin dan 4 putri. Nah, di sini bisa kita lihat sekarang. Ya, kalau 3 putra disebutkan dengan bilangannya perempuan, yaitu salah satu abna'in ya. Salah satu ada tak marbutohnya di angkanya. Salah satu abna'in, 3 putra. Wa arba'u banatin dan 4 putri. Nah, arba'u untuk putri maka dia tidak pakai tak marbutoh. Wa arba'u banatin. Baik, yang ke-9 li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Nah, li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Nah, bisa diperhatikan di sini ya. Li, saya memiliki khamsatu ikhwatin, 5 saudara laki-laki. Wasittu akhwatin dan 6 saudari perempuan. Nah, jadi kalau saudara laki-laki ya ikhwatin dengan bilangannya khamsatu, ada tak marbutohnya. Kalau untuk saudara perempuan akhwatin ya, maka di sana situ bukan sitatu. Ya, tidak pakai tak marbutoh. Nah, baik, kita lanjutkan yang ke-10 ya. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Nah, fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Pada kitab ini atau dalam kitab ini ya ada 10 pelajaran. Nah, durus itu jamak dari darsun. Nah, darsun itu adalah bentuk laki-laki ya, tidak ada tak marbutohnya, sehingga bilangannya di sana menggunakan tak marbutoh, asyaratu. Nah, jadi fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Di dalam kitab ini ada 10 pelajaran.
Yang ke-11 ya, lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Nah, lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Nah, ya, kita memiliki ya arba'atu a'mamin, 4 paman. Nah, paman itu kan laki-laki ya. Maka di sana arba'atu ada tak marbutohnya, arba'atu 4 paman. Wa khamsu ammatin, dan 5 bibi. Ya, bibi itu kan perempuan, maka bilangannya di sini ditulis dengan tanpa tak marbutoh, khamsu ammatin. Nah, baik, kita lanjutkan yang ke-12. Nah, fi baladi ya, fi baladi khamsu jami'atin. Ya, fi baladi khamsu jami'atin. Ya, di negeriku, ya di negaraku ya, ada 5 kampus, ya 5 universitas. Nah, jami'at, jamak dari jami'ah, jami'ah perempuan, maka di sana bilangannya dengan tanpa tak marbut atau dengan laki-laki ya, khamsu jami'atin. Baik, yang ke-13. Fi dzalika darsi ya, fi dzalika darsi thamani kalimatin jadidatin. Ya, fi dzalika darsi thamani kalimatin jadidatin. Ya. Pada pelajaran itu ada 8 kata yang baru, ada 8 kata-kata yang baru. Ya. Ya, kalimat itu bentuk jamak dari kalimah ya, maka samani itu tanpa tak marbutoh karena bendanya perempuan. Jadi di pelajaran itu ada 8 kata-kata yang baru. Terakhir ya, yang ke-14, contohnya adalah indi ya, indi salasu majallatin. Indi salasu majallatin. Ya. Ya, saya memiliki 3 majalah. Saya memiliki 3 majalah. Nah, baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai kita dari latihan yang kedua. Latihan pertama dan kedua sudah kita baca, dan silakan sekarang tugasnya para pemirsa sekalian untuk menyalinnya, menulis ya, supaya semakin tambah ingat ya, ketika ini kapan bendanya laki-laki, bilangannya perempuan, dan kapan sebaliknya. Nah, mudah-mudahan ini bisa difahami dan bisa diamalkan nantinya. Baiklah. Nah, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita untuk semakin menambah pemahaman kita terhadap ilmu bahasa Arab ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.